Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, pada kali ini saya akan memberikan panduan cara membuat soal jenis isian singkat dan pilihan ganda dengan memanfaatkan Google Form. Seperti biasa, silakan sahabat membuka Google Drive-nya. Seperti ini, pilih Drive. Kemudian baru pilih Google Formulir, pilih formulir kosong. Nah, di sini kita bisa menuliskan judul ya. Yang di bagian formulir tanpa judul ini kita bisa menuliskan misalkan tugas. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik di sini, nanti akan berubah juga. Nah, di sini ada pertanyaan tanpa judul. Ini adalah soal. Sedangkan di sampingnya ini adalah pilihan jenis soal yang akan digunakan. Nah, di sini yang pertama saya akan menuliskan nama siswa. Kemudian saya pilih jawaban singkat, nanti siswa akan mengetik namanya sendiri, kemudian wajib isi, dan kita bisa memberikan deskripsi, misalkan tulis nama lengkap dengan menggunakan huruf kapital, ya. Contoh, misalkan Rini Aryani. Nah, seperti ini. Jadi, di sini nanti siswa akan menuliskan nama dengan menggunakan huruf kapital karena terlihat deskripsi pada kolom ini. Selanjutnya, setelah nama siswa, misalkan kelas. Kenapa kelas? Bisa saja form ini digunakan untuk beberapa kelas ya. Kita pilih drop down. Misalkan 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, 12 MIPA 3. Selanjutnya di sini pilih wajib isi. Nah, untuk membuat soal agar tidak satu jalur atau satu lajur dengan nama dan kelas, kita pilih section atau tambah bagian. Jadi yang bagian ini ya. Silahkan diklik. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini misalkan perintahnya isilah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Seperti ini petunjuknya ya. Nah, kemudian di sini tambahkan pertanyaan. Contoh, misalkan saya membuat soal isian singkat ya. Si titik-titik to school every day. Di sini pilih jawaban singkat ya. Nah, kita akan menjadikan kuis ya, pilih setelan, kemudian jadikan ini sebagai kuis. Nah, ketika rilis nilainya, apakah segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual ya? Untuk settingannya saya pilih ini, jadi ketika siswa mengisi dan selesai akan melihat nilainya atau skornya. Kemudian di sini juga, apakah siswa diizinkan untuk melihat pertanyaan yang tak terjawab? Jika diaktifkan, maka akan terlihat oleh siswa. Begitu juga dengan jawaban yang benar dan nilai poin. Seperti itu ya sahabat. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan.
Nah, ini ya. Di sini sudah muncul untuk aktifkan ya. Di sini si bla 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 to school every day. Bentuk soalnya adalah jawaban singkat, kemudian wajib isi ya. Nah, di sini belum aktif, ini bisa kita refresh ya. Bisa kita refresh untuk mengaktifkan agar bisa mengisi jawaban yang benar. Nah, seperti ini ya. Kita refresh. Di sini sudah muncul kunci jawabannya. Di sini kita akan memberikan poin, kira-kira berapa poinnya per nomor ya. Misalkan kita akan membuat soal 5 nomor, kita bisa memberikan poin masing-masing per nomor itu adalah 20. Jadi ketika benar semua, 20 kali 5, siswa akan mendapatkan nilai maksimal yaitu 100. Nah, di sini jawabannya yang benar adalah go. Kemudian tambahkan jawaban yang benar lainnya. Saya tuliskan dengan huruf kapital. Kemudian saya tambahkan dengan huruf kapital awal. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah jawaban ketika siswa menjawab nanti akan terjawab benar. Mengapa kita menuliskan tulisannya ya? Ini meskipun jawabannya benar, go, ini tulisannya berbeda ya. Jadi kekurangan daripada Google Form, meskipun jawaban siswa benar, namun ketika guru dalam memberikan kunci jawaban tidak terdapat di dalamnya, maka akan terbaca salah. Jadi seperti itu ya sahabat. Jadi ketika membuat kunci jawaban, maka variasi jawabannya itu bermain kepada huruf atau alfabet. Seperti itu. Jika sudah selesai, misalkan saya tulis poinnya misalkan 20, seperti itu. Kemudian jika sudah selesai, klik selesai. Nah, satu nomor untuk soal esai sudah selesai. Lanjut, soal nomor 2. Misalkan, they, bla bla bla, go to Makassar tomorrow. Masih jawaban singkat. Kemudian wajib isi, jangan lupa. Kunci jawaban. Ya, di sini skornya 20. Di sini will. Kemudian saya tambahkan huruf awalnya huruf kapital. Nah, kemudian kita pilih selesai. Jadi sudah ada 2 nomor soal isian singkat atau jawaban singkat. Nah, silakan sahabat klik tanda titik 3 yang di bagian bawah ini ya. Oke. Lanjut soal nomor 3. Lanjut soal nomor 3. Misalkan lagi masih soal bentuk isian singkat. I 20 years old ya. Isian singkat, jawaban singkat. Di sini jawabannya wajib isi. Nah, selanjutnya selesai ya. Oh ya, poinnya masih 5, kita samakan 20.
Oke, selesai. Nah, misalkan kita akan melanjutkan soal bentuk pilihan ganda, ya. Langsung saja saya contohkan di sini dalam satu form, ya. Pilih bagian, tambah bagian, ya. Oke, tambah bagian. Petunjuknya misalkan, pilihlah jawaban yang paling benar dari soal berikut. Nah, kemudian kita tambahkan ya, tambah pertanyaan. Untuk soal pilihan ganda, ya. Ya. I titik-titik 20 years old. Misalkan di sini is, are, am, ya, will. Nah, ini. Kemudian jangan lupa wajib isi. Berikan poinnya ya, poin daripada soal pilihan ganda ini. Misalkan saya berikan nilai 10 ya. Selesai. Lanjut, tambah lagi soal. Day titik-titik ya. Sini ya, day titik-titik the books in the library ya, yesterday. Ya, seperti ini. Wajib isi. Kemudian poinnya 10. Nah, jika ingin menambahkan, tambahkan, masukkan jawaban bisa ya. Misalkan jawaban yang salah, misalkan sorry ya. Sorry. Misalkan jawaban yang benar, jika siswa menjawab benar, misalkan very good. Ya, seperti itu. Jika salah, maka tampilan pada siswa akan tertulis sorry. Kemudian simpan. Oh ya, untuk jawabannya tadi lupa belum ya? They titik-titik the books in the library yesterday. Ini jawaban yang benarnya adalah took. Ya, diberikan jawaban yang benarnya. Begitu juga yang ini tadi lupa belum diberikan kunci jawabannya. Jadi untuk kunci jawabannya adalah M. Iya. Oke, sudah. Kemudian tambahkan lagi soal, tambah ya. Ya. He titik-titik playing badminton ya. Ada is, ada am, ada will, ada have. Wajib isi. Poinnya 10, kemudian pilih jawaban benarnya. Ya. Seperti ini, kemudian selesai. Nah, di sini sahabat ya, bisa dilihat tanda titik 3 ini ada acak urutan opsi. Ya. Acak urutan opsi maksudnya adalah pilihannya ini nanti ketika kita set acak opsi,
ini settingnya per nomor ya, per nomor. Jadi pilih tanda titik 3, kemudian acak urutan opsi. Jadi tampilan opsi di siswa A dengan siswa B itu akan berbeda ya. Misalkan di siswa A bagian pertama is, di siswa B kemungkinan bisa will. Seperti itu ya sahabat. Contoh lagi di sini. Ini tadi belum di-set ya untuk acak. Jadi acak urutan opsi. Jadi untuk pilihan ganda bisa diacak urutan pilihannya ya, seperti itu. Kita cek ini tadi sudah di-set apa belum? Oh, ini belum juga ya. Oke. Jadi ini nanti tampilannya akan teracak. Untuk settingannya adalah berada pada tiap nomor, yaitu berada pada tanda titik 3, kemudian acak urutan opsi. Sekarang bagaimana caranya jika kita ingin mengacak soal ya? Masih diingat ya sahabat caranya mengacak opsi masing-masing nomor. Ini khusus untuk pilihan ganda ya. Ini klik tanda titik 3 di bagian bawah, kemudian acak urutan opsi. Oke, selanjutnya kita akan mengacak soal ya. Pilih setelan. Ini tadi sudah di-set ya, dijadikan kuis, rilis nilainya. Kemudian pertanyaan yang tak terjawab juga akan tampil, jawaban yang benar juga akan muncul, nilai juga akan muncul. Ini apakah jawaban akan dikumpulkan emailnya ya? Saya nonaktifkan saja. Kemudian di sini perlu login, batasi ke 1 jawaban. Jadi nanti siswa hanya 1 kali saja bisa menjawab. Nah, untuk acak soal berada di settingan presentasi. Ini ya sahabat, perhatikan. Ini presentasi mengelola cara formulir dan respon presentasi. Diklik, kemudian di sini ada status, tampilkan status progres, kemudian acak urutan pertanyaan. Nah, yang inilah yang diaktifkan. Oke, ya. Ini menyimpan ya. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita cek pratinjo. Ya, karena tadi sudah diacak soalnya. Ya, itulah fungsinya daripada bagian juga. Ketika soal dengan nama dan kelas itu berada dalam satu bagian, maka bisa saja nama akan tampil di bagian tengah ataupun di akhir. Jadi ini salah satu fungsi bagian juga ya. Contoh kelas, nama, Rara, contoh berikutnya. Nah ini ya. Nih, ini untuk pertanyaan, bagian pertanyaan isian singkat ya. Misalkan di sini nah, ini berikutnya. Jadi berikutnya ini berarti ke section atau bagian berikutnya ya. Tadi kita sudah membuat soal pilihan ganda. Selanjutnya kirim. Nah, ini jika skornya diaktifkan, maka nanti tampilan pada siswa seperti ini, kemudian lihat skor ya. Nah, ini nilainya dapat 50. Jadi tadi skornya tidak sampai 100 ya sahabat, cuma 90. Dan yang terjawab benar itu hanya dapat 50. Oke, selanjutnya kita akan melihat responnya. Ya, responnya. Ini ya.
jawaban atau responnya. Kita klik yang ini, membuat spreadsheet. Di sini ada buat spreadsheet baru. Kita pilih buat. Nah, inilah jawaban yang sudah diisi oleh siswa nanti akan tampil di sini ya. Seperti itu. Nah, bagaimana jika ada yang ingin mengunci ya, mengunci soal ini. Misalkan diberi time atau waktu 60 menit. Jadi sebelumnya diberitahukan kepada siswa bahwasannya soal ini waktunya misalkan 30 menit atau 60 menit. Ya, cara yang mudah adalah ini dinonaktifkan saja, menerima jawaban menjadi tidak menerima jawaban. Jadi meskipun siswa mengirimkan jawabannya, maka tidak akan terkirim karena di sini responnya sudah ditutup. Ya, seperti itu. Sama juga dengan daftar hadir. Jika daftar hadir misalkan diberi waktu hanya sampai pukul 17 hari itu, maka ditutup ya, tidak menerima jawaban. Kemudian jika daftar hadir itu esoknya akan digunakan kembali, silahkan dibuka kembali seperti ini. Oke, baik sahabat, terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.